Kalau azam kemarin kita dengar azan udah langsung kepintas dalam hati mau sholat misalkan, itu sudah niat. Ada yang mengatakan begitu. Dalam mazhab Syafi'i belum, itu belum niat, itu baru azam. Niat itu kapan? Niat itu ketika awal permulaan ibadah. Mahalluha al-qalb, tempatnya di hati. Wat talaffuz biha sunnah, melafalkannya hukumnya sunnah, untuk meyakinkan atau menguatkan apa yang ada di hati. Baik. Zamanuha, waktunya adalah awalul ibadat, ketika awal mula ibadah. Wa kharaja bihi, kecuali di beberapa ibadah itu memang bukan di permulaan. Contohnya apa? As-shaum, contohnya puasa. Kemarin kita sampaikan juga bahwa puasa itu justru niatnya harus digenapkan sebelum masuk waktu subuh kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh sampai zawal, sampai zuhur. Waz zakah, gitu juga bayar zakat. Ketika sudah dipisahkan harta yang mau dizakatkan, boleh langsung diniatkan sebelum diberikan ke asnaf samaniyah, ke asnaf atau orang yang berhak menerima zakat. Wal udhiyah, begitu juga ketika nyembelih hewan kurban atau untuk akikah, itu bisa diniatkan ketika kita ngelihat kambingnya. Ini makanya kadang itu yang terjadi kesalahan ketika kurban, kita main titipkan aja uangnya ke panitia, nggak tahu hewan kurbannya yang mana, nggak pernah lihat, tahu-tahu niatnya diwakili. Nah ini dalam mazhab Syafi'i masih dalam tanda tanya, apakah kurbannya sah atau enggak? Karena ketika dia niat, dia harus lihat mana hewannya. Dia niatkan di situ, ketika dia lihat hewannya, dia niatkan ini adalah hewan kurban untuk diriku tahun ini. Kalau yang lain mewakilkan niat, nah itu beda cerita. Jadi bisa dilafazkan taukil, lafaz taukilnya, perwakilan niat. Baik, syaratnya niat ada 6. Yang pertama al-Islam. Fala tasihun niyah min kafir. Tidak sah niatnya bagi orang kafir. Ya, makanya kalau seandainya ada orang yang Allah kasih hidayah, kemudian mau masuk Islam, langsung bimbing syahadah. Jadi kadang ada yang suruh mandi dulu, atau suruh wudhu dulu. Itu wudhunya nggak sah, mandinya nggak sah. Kenapa? Karena dia nggak niat. Sementara mandi dan wudhu itu memerlukan niat. Dan orang kafir tidak bisa niat, niatnya nggak sah. Jadi percuma mandi, percuma wudhu. Naasnya lagi, pas lagi mandi, kepleset di kamar mandi, meninggal belum syahadah. Padahal dia sudah mau masuk Islam. Misalkan dari itu, siapa yang mau tanggung jawab? Harusnya dia sudah masuk Islam, justru meninggal sebelum masuk Islam. Nah itu. Jadi langsung dibimbing syahadah. Orang kafir tidak sah niatnya, tidak bisa berniat. Kecuali mandinya wanita ahlul kitab yang menikah dengan laki-laki muslim. Kemarin kan pernikahan itu yang beda agama nggak sah ya, kecuali menikahi ahli kitab dan syaratnya laki-lakinya yang muslim. Cuman sekarang agak sulit karena ahli kitab itu dia keturunan yang nenek moyangnya itu beragama Yahudi sebelum kedatangan Nabi Isa alaihissalam atau beragama Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulit ya nyarinya ya. Seandainya menikahlah si laki-laki ini dengan perempuan yang ahli kitab ini, keturunan ahli kitab. Kemudian haid. Terus gimana? Nggak mandi-mandi, wajib mandi dan boleh niat, maka sah niatnya. Wa in kanat ghairu muslimah, walaupun dia belum muslim. Syarat yang pertama muslim. Syarat niat yang kedua yaitu tamyiz al-aql. Dia tamyiz. Tamyiz itu kemarin masa sebelum balik, ya, sekitar umur 7 tahun Hijriah kurang lebih. Atau dia udah bisa berpikir lah, bisa bedakan mana kanan, mana kiri, mana baik, mana buruk. Kalau belum tamyiz maka tidak sah niatnya. Makanya anak yang belum tamyiz itu sholatnya tidak sah, belum sah. Kenapa belum sah? Karena belum bisa berniat.
Baik. Kecuali dalam dua keadaan. Orang yang tidak berakal atau yang belum tamyiz, dia bisa berniat. Yang pertama, wudu us-shabi lit-tawaf. Wudunya anak kecil untuk tawaf. Tawaf itu kan salah satu syaratnya harus suci dari dua hadas. Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Anak kecil itu bisa umroh enggak? Bisa haji enggak? Jadi kalau ada yang umur 2 bulan sudah haji, hajinya sah. Kalau menjalankan sesuai teori. Salah satunya ketika tawaf diwuduin. Yang niat siapa? Fayanwi anhu waliyuhu. Yang meniatkan orang tuanya. Jadi sambil anaknya diwuduin, orang tuanya yang niatkan. Karena syaratnya harus suci dari 2 hadas ketika tawaf. Baru setelah itu dia bisa tawaf. Dan kalau seandainya, begitu juga ihramnya. Ihramnya yang niatkan orang tua. Seandainya ketika pelaksanaan prosesi haji atau umrohnya dia anak ini melakukan muharamat, nutup kepala dia misalkan, atau megang sesuatu yang wangi misalkan. Muharamatul ihram itu pembahasannya di bab umroh. Maka orang tuanya yang wajib bayar damnya, bayar dendanya. Jadi itu boleh wudu anak-anak untuk anaknya kalau mau tawaf. Atau yang kedua, mandinya seorang istri yang majnunah, istri yang gila. Kebetulan istrinya ini akalnya kurang sehat misalkan, tapi masih belum ditolak sama suaminya. Kemudian haid. Setelah haid mesti mandi. Karena istrinya ini tidak punya akal, maka dia tidak bisa niat. Maka yang meniatkan adalah suaminya. Baik. Kemudian syarat niat yang ketiga, al-ilmu bil manwi. Dia paham apa yang dia niatkan. Maksudnya gimana? Dia mau niat wudu, dia sudah paham wudu itu apa, cara pelaksanaannya gimana, syaratnya apa-apa aja. Dia mau sholat, sholat itu apa rukunnya, apa sunnahnya, dan lain sebagainya. Syarat yang keempat, adamul ityani bima yanafiha. Dia menghindari hal-hal yang bisa membatalkan niatnya ketika dia dalam pelaksanaan ibadah itu. Contohnya apa? Dia lagi wudu, jarang ya, misalnya sambil wudu, ini orang pikirannya kemana-mana, akhirnya dia sambil wudu dia ragu, Allah itu ada enggak ya? Itu sudah murtad langsung, waliyadzubillah. Langsung begitu, langsung murtad. Jadi meragukan keberadaan Allah, meragukan keagungan Allah, langsung murtad. Atau bahkan kata ulama, ragu, dia mau murtad itu murtad enggak ya? Itu sudah murtad. Waliyadzubillah. Jadi hati-hati. Seandainya lagi wudu dia kepikiran begitu, murtad, maka tidak sah, batal, ulang lagi syahadah lagi, ulang lagi niatnya, ulang lagi wudunya. Yang kelima, adamu ta'liq qat'iha bi syai'. Tidak boleh menggantungkan niatnya dengan sesuatu. Contohnya apa? Contohnya dia lagi sholat, dia mau sholat, cuman dia lagi nunggu telepon dari seseorang lah, misalkan siapa, atau nunggu tamunya ini janji mau datang, temennya janji mau datang ke rumah, cuman belum datang. Dia mau sholat, akhirnya dia sholat, aku niat sholat, tapi kalau seandainya si fulan itu datang, nanti aku batalkan. Itu sudah batal dari awal, sholatnya tidak sah dari awal. Niatnya dia gantungkan dengan sesuatu, tidak boleh. Jadi niat itu harus terlepas, tidak boleh digantungkan dengan sesuatu. Yang keenam, tahakkukul muqtadi. Dia harus yakin ketika dia berniat itu, dia diwajibkan atas ibadah itu. Contohnya gimana? Gambarannya dituliskan di sini,
Misal, ada orang yang sudah wudu nih, awalnya. Dia dalam kondisi wudu. Anggaplah dia wudunya jam 10 tadi ya. Dia mau sholat duha. Dia wudu jam 10. Terus ikut ta'lim kayak kita ini sekarang. Atau dia duduk di mana gitu, baca Quran atau apa. Atau enggak ibadah lah. Mungkin dia buka laptop sambil kerja atau gimana. Ketika masuk waktu zuhur, dia ragu. Ini wudu sudah batal belum ya? Dalam keadaan dia ragu ini, sebenarnya kaidah awal itu al-yaqinu la yazalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa diangkat dengan keraguan-raguan. Kita sudah yakin wudu, tapi kita ragu, batal atau enggak. Maka yang berlaku adalah kita dalam kondisi wudu atau batal? Wudu atau batal? Wudu. Karena keyakinan kita awalnya wudu. Yang kita ragukan itu batal atau tidak. Yang kita ragukan ini tidak bisa mengalahkan keyakinan kita dalam kondisi wudu. Asalnya begitu. Dengan konsekuensi, seandainya nanti setelah kita sholat atau misalkan kita ibadah, kita ingat, oh memang batal tadi. Berarti itu batal. Begitu. Kalau ingat, kalau tidak ingat, ya sudah. Berarti dalam kondisi wudu. Selesai. Jadi jangan was-was. Al-yaqin la yazalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa diangkat dengan keraguan-raguan. Sebaliknya, kalau seandainya kita dalam kondisi yang belum wudu awalnya, terus kita lupa, tadi sudah wudu atau belum? Asalnya kita dalam kondisi hadas atau suci? Hadas, karena kita awalnya belum wudu. Yang kita ragukan adalah kita sudah wudu atau belum. Maka kondisinya kita adalah dalam kondisi hadas, belum wudu. Karena wudunya kita ragu. Nah, kejadiannya begini. Jam 10 tadi dia wudu. Ketika masuk waktu zuhur dia lupa. Ini sudah hadas atau belum? Dalam kondisi dia ragu. Apakah dia sudah berhadas atau belum? Sudah batal atau belum? Sudahlah, ambil aman, wudu aja. Ketika dia wudu dalam kondisi dia ragu. Apakah dia ini wajib wudu atau enggak? Apa hukum wudunya ini? Hukum wudunya ini adalah hukum wudu tajdid. Tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Seandainya dia ingat memang batal, ini wudu yang dia lakukan ini tadi tidak menutupi kewajiban wudunya. Jadi tidak sah wudunya. Kenapa? Karena dia wudu dalam kondisi ragu. Masih nggak kuat niatnya apakah dia berhadas atau suci begitu. Terus gimana? Ya kalau misalkan was-was betul, sebenarnya sih tidak usah diambil pusing ya. Kalau sudah ragu ya sudah, tidak usah dipikirin gitu. Lanjut aja terus. Tapi kalau seandainya was-was betul, ya sudah lakukan pembatal wudu, sentuh kayak kemaluan atau apa, batal wudu lagi. Jadi kita ketika wudu itu yakin bahwa kita sudah dalam keadaan berhadas. Jadi niatnya kuat gitu. Nah ini ya. Ini syarat niat. Ada 6 tadi. Islam, kemudian tamyiz, kemudian al-ilmu bil manwi, mengetahui apa yang akan dia kerjakan ibadahnya, yang dia niatkan itu apa. Kemudian yang keempat, menghindari hal-hal yang bisa membatalkan niatnya. Yang kelima, tidak menggantungkan niatnya dengan sesuatu. Dan yang keenam, dia harus yakin bahwa ketika dia niat itu, dia diwajibkan atas ibadah itu. Dan niat itu tujuannya dikatakan di sini untuk membedakan mana yang adah dan mana yang ibadah. Ka ghuslil jum'ah. Contohnya mandi Jum'ah wa ghuslit tabarrud, atau mandi cuman untuk nyari segernya aja. Dia mandi karena cuaca panas. Jadi supaya seger dia mandi. Itu mandi mubah. Tidak diniatkan sebagai ibadah. Mandi yang biasa dan mandi Jumat ini cara mandinya sama, guyur air dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Yang membedakan apa? Yang membedakan niat. Sama kayak kemarin kita contohkan, sesuatu yang mubah bisa bernilai ibadah kalau diniatkan.
Ada orang yang duduk di masjid sekadar duduk, ya udah, nggak dapat apa-apa. Ada yang duduk di masjid dia niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Fi'ilnya sama, perbuatannya sama, cuman pahalanya beda karena niat gitu. Dan membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Mandi junub dengan mandi Jumat itu juga sama, rukunnya sama, cuman niat dan mengalirkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang membedakan apa? Niat. Kalau niatnya niat mandi junub, ya memang dia dalam keadaan junub, maka dihukumi mandi junub. Kalau dia niatnya mandi Jumat, maka pahalanya pahala mandi Jumat. Rukun yang pertama niat. Rukun yang kedua, ghuslul wajh, membasuh wajah. Summayya bidzalika li'anna bihi taf'ul muwajahah. Jadi membasuh wajah. Jadi kalau ada yang bilang, ayo kita kembali ke Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian hendak salat, maka basuhlah wajah kalian. Tanya, wajahnya itu dari mana sampai mana yang wajib dibasuh? Silakan dia cari di Al-Quran kalau ketemu. Silakan dia cari di hadis kalau ketemu. Bagian mana sampai mana? Kayaknya kata Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kalian tidak mengetahui. Tidak bisa kita langsung mencarah dari Al-Quran, dari hadis. Cabang ilmunya terlalu banyak untuk itu. Ya, kita sudah dibantu dengan ulama yang mengacu kepada imam mazhab yang mutawatir sampai ke kita, tinggal kita baca. Batasan mana yang wajib dibasuh dari wajah? Panjangnya atau bagian dari atas ke bawah itu adalah dari baina manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lihyain, dari mulai awal atau tempat yang biasa ditumbuhi rambut bagi orang normal. Kalau ada yang rambutnya tumbuhnya cuma di tengah gitu, jadi depannya itu botak gitu. Katanya kalau orang yang botak di bagian depan itu kan orang pintar kan. Yang botak di bagian tengah belakang orangnya pemikir gitu. Kalau botak depan belakang dia pikir dia pintar gitu kan. Jadi bagian yang biasa ditumbuhin rambut, ya bagian yang normal ya. Jadi kalau ada orang yang rambutnya di sini baru tumbuh, apakah sampai di sini harus dibasuh? Enggak. Jadi bagian yang normal ya di sinilah kurang lebih. Yang normalnya mulai tumbuh rambut sampai ke dagu. Itu panjangnya. Ini sepanjang ini. Wa ardan, lebarnya dari telinga sampai ke telinga. Jadi kalau di sini ada titik, 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 titik. Nah, disinilah yang wajib dibasuh semua. Terus gimana dengan antara bagian atas dan bagian samping? Ya udah tinggal tarik garis, atau kalau seandainya ini ada benang ditarik begini. Maka bagian yang ke dalam ini wajib dibasuh, bagian yang keluar tidak wajib dibasuh. Cuma disunnahkan dibasuh. Jadi disunnahkan diperlebar anggota wudhu itu. Kata Nabi, umatku kelak akan dikenali di hari kiamat dari bekas wudhunya. Kata ulama, maknanya ada yang memaknakan secara zahir bahwa bekas wudhu orang mukmin itu bakal jadi cahaya di hari kiamat. Semakin panjang bagian wudhunya, maka semakin besar atau semakin luas cahayanya, gitu. Jadi disunnahkan kita melebarkan basuhan wudhu.